Yudhistira dan Duryudana berjalan ke depan Krishna secara bersamaan. Sangkuni kemudian bertanya kepada Krishna, pada sisi kubu siapa Krishna akan memihak sekarang. Krishna mengumumkan bahwa dia akan ada di pihak siapapun yang datang ke Dwaraka lebih dulu, bukan di sini karena dia datang ke Wirata untuk menikahkan putranya di sini. Sangkuni mengingatkan Krishna bahwa ayah pengantin wanita telah menekuk tangan dan berharap kepada ayah pengantin pria. Krishna berkata bahwa kedua pihak, Indraprastha maupun Hastinapura adalah kerabatnya dan memiliki hak yang sama. Krishna menghampiri Sangkuni dan berkata, seperti halnya Sangkuni yang membuat aturan, dia pun mampu membuat aturan sesuai keinginannya, dan berkata kembali bahwa dia akan berada di pihak yang meminta bantuannya terlebih dahulu di Dwaraka. Krishna lalu mengembalikan dadu Sangkuni. Sangkuni tenggelam dalam kejengkelannya. Laksmana meminta pamit kepada Duryudana sebagai ayahnya, untuk mengikuti suaminya Samba ke Dwaraka. Duryudana memeluk putrinya dan mendoakan yang terbaik untuknya. Krishna berkata bahwa sudah waktunya untuk pergi sekarang. Yudhistira berkata bahwa sesuai ritual, ayah pengantin wanita harus bersalaman dan mendoakan ayah pengantin pria. Sangkuni memberi kode agar Duryudana mendoakan ayah pengantin pria. Duryudana dengan enggan kemudian melipat tangannya dan meminta Krishna untuk memaafkan putrinya jika dia melakukan kesalahan dan tidak menghukumnya. Krishna berkata bahwa Laksmana adalah putrinya sekarang dan Duryudana tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Duryudana pergi begitu saja setelah mendengar pernyataan Krishna, yang membuat Laksmana meneteskan air mata. Laksmana kemudian mendatangi Paman Karna dan bertanya apakah dia bisa meminta sesuatu. Karna berkata bahwa Laksmana bisa meminta apapun darinya. Laksmana meminta Karna untuk bersama ayahnya selamanya karena ayahnya akan sangat membutuhkannya. Karna berkata bahwa dia akan selalu bersama Duryudana, namun dia tidak akan pernah memaafkan Duryudana karena peristiwa perjudian dan pelucutan pakaian Drupadi. Laksmana berkata bahwa Paman Karna mungkin tidak memaafkan ayahnya, tetapi harus selalu bersama dan melindungi ayahnya jika peperangan memang terjadi. Kembali ke kamarnya, Duryudana marah mengenang semua perkataan dan ucapan Krishna dan melukai tangannya sendiri. Sangkuni memintanya untuk sadar dan berpikir jernih. Duryudana berkata bahwa dia akan mematahkan tangannya untuk memperlihatkan kebenciannya kepada Krishna. Sangkuni berkata bahwa biar bagaimanapun, Hastinapura tetap harus mencari bantuan Krishna sebelum Pandawa yang memintanya. Di kamar para Pandawa, Bima memberitahu Yudhistira bahwa dia yang akan pergi ke Dwaraka dan meminta bantuan Krishna. Yudhistira berkata bahwa Bima dan Arjuna harus tetap tinggal di sini dan melindungi Drupadi, Nakula dan Sadewa. Arjuna berkata bahwa dia yang akan pergi ke Dwaraka sendiri dan memenuhi tugasnya tanpa pamrih. Drupadi membenarkan bahwa yang seharusnya ke Dwaraka adalah Arjuna, karena hubungan Arjuna yang lebih dekat terhadap Krishna yang merupakan iparnya. Yudhistira berkata bahwa dia bangga padanya dan berharap Arjuna beruntung di sana. Arjuna kemudian bersiap untuk pergi ke Dwaraka. Karena sedang bercakap dengan putranya Vrishasena. Vrishasena berkata bahwa di perang besar yang akan terjadi, dia akan ikut bertarung di dalamnya. Karna berusaha menghalangi kemauan putranya namun Vrishasena tetap bersikeras dan meninggalkan Karna. Yudhistira mengucapkan semoga sukses kepada Arjuna dan mengirimnya ke Dwaraka untuk menemui Basudewa dan meminta bantuannya dalam perang. Sangkuni datang mendekati Karna dan mengatakan bahwa mereka berdua mendukung Duryodhana dan dia ingin meminta sesuatu padanya. Karna bertanya permintaan apa itu. Sangkuni meminta Karna untuk meyakinkan Duryodhana untuk mencari bantuan Basudewa Krishna, karena Sangkuni sadar siapapun tidak akan bisa memenangkan perang tanpa bantuan Krishna. Karna bertanya apa maksud tersembunyinya dalam hal ini. Sangkuni berkata bahwa dia hanya ingin Duryodhana menang dan memintanya untuk menghentikan Arjuna. Karna menghentikan kereta Arjuna yang sedang berjalan dan bertanya apakah dia akan mencari Krishna di Dwaraka. Arjuna mengatakan bahwa itu bukan urusan Karna. Argumen di antara mereka dimulai. Arjuna berkata bahwa Karna hanya pelayan Duryodhana dan tidak berhak menghentikannya. Karna kemudian bergegas pergi ke kamar Duryodhana sambil tersenyum. Duryodhana yang sedang sibuk minum alkohol senang melihat Karna tersenyum dan memberitahu Sangkuni bahwa temannya Karna akhirnya tersenyum setelah waktu yang lama dan bertanya pada Karna apakah dia telah memaafkannya.
Karena mengatakan bahwa dia tidak memaafkan Duryudana atas penghinaannya terhadap Drupadi, tetapi ingin dia memenangkan pertempuran yang akan terjadi, jadi dia ingin Duryudana untuk pergi ke Dwaraka untuk mencari bantuan Krishna. Duryudana dengan marah mencoba memukul Sangkuni dengan mengatakan bahwa Sangkuni ingin menipunya lagi, tetapi karena menghentikannya dan berkata bahwa itu adalah keinginannya juga sebagai sahabat Duryudana. Duryudana akhirnya setuju dan akan berangkat ke Dwaraka di pagi hari. Laksmana memerintahkan pelayan untuk menyiapkan hidangan untuk menyambut tamu yang akan datang. Samba masuk dan bertanya apa yang istimewa. Laksmana menjelaskan bahwa ayahnya akan datang untuk mencari bantuan dari ayah mertua sesuai perintahnya. Samba berkata bahwa Arjuna telah terlebih dahulu pergi ke Dwaraka sebelum Duryudana. Laksmana berkata bahwa sesuai aturan, hanya raja atau pangeran mahkota yang bisa meminta bantuan. Samba mencemooh bahwa ayahnya selalu melanggar aturan dan merubah aturan yang akhirnya menguntungkannya dan bahkan sekarang dia akan lebih memihak Pandawa. Laksmana menjadi khawatir mendengar perkataan Samba. Di pagi hari, Duryudana sudah di perjalanan untuk meminta bantuan Krishna. Sedangkan Arjuna sedikit lagi akan mencapai kerajaan Dwaraka. Karena melihat Sangkuni sedang mempersiapkan elang pengantar pesannya dan bertanya trik baru apa yang Sangkuni akan mainkan sekarang. Sangkuni berkata bahwa dia sedang memastikan sebuah rencana untuk membuat Arjuna tidak mencapai Dwaraka sebelum Duryudana. Sangkuni melepas elang pengantar pesannya sambil tertawa. Laksmana membasuh kaki Krishna mengingat kata-kata Samba bahwa Krishna akan melakukan keberpihakan dan tidak akan membantu Duryudana. Air basuhan meluap dari mangkuk. Krishna mengingatkan Laksmana bahwa air meluap dan bertanya apa yang mengganjal pikirannya. Laksmana menjawab kepada ayah mertuanya bahwa dia baik-baik saja. Krishna berkata bahwa Laksmana sekarang adalah putrinya dan harus mulai terbiasa memanggilnya ayah. Laksmana berkata iya. Laksmana lalu mengungkapkan kegelisahannya bahwa dia memiliki pertanyaan di benaknya dan harus menanyakannya kepada Krishna. Laksmana bertanya apakah Krishna akan memihak Duryudana jika ayah Duryudana yang sampai terlebih dahulu daripada Pandawa dan tidak akan memihak. Krishna berkata bahwa dia hanya akan memihak Dharma dan siapapun yang mengikuti Dharma. Krishna lalu memberi nasihat moral kepada menantunya. Laksmana berdiri dengan bingung. Krishna berkata jika Laksmana bingung, maka Laksmana harus memikirkan kata-katanya dengan hati-hati dan akan menemukan jawaban. Sampai saat itu tiba, Krishna akan pergi dan menyelesaikan hal yang sangat penting. Di perbatasan Dwaraka, terlihat elang Sangkuni mendahului kereta Arjuna dan tiba di sebuah tenda. Teman Sangkuni yang bernama Paundrak menerimanya dan berkata bahwa perintah Sangkuni akan dijalankannya dengan gembira. Arjuna mencapai perbatasan Dwaraka dan melihat perkemahan tentara dengan lambang bulu burung merak yang menjadi ciri khas Krishna. Arjuna mengira bahwa Krishna pasti ada di tempat ini dan mulai bertanya kepada tentara di mana tenda Basudewa Krishna. Prajurit kemudian menunjukkan sebuah tenda. Arjuna lalu masuk dan merasakan bau yang menyengat serta melihat tulang di lantai. Basudewa berdiri dengan wajah menghadap ke sisi yang berlawanan dengan Arjuna. Arjuna lalu memanggil nama Basudewa Krishna. Krishna palsu berbalik dan dengan cara yang aneh dan mengatakan bahwa dia adalah Basudewa Krishna. Laksmana pergi ke kandang sapi dan melihat Krishna memberi makan rumput kepada sapi-sapinya. Laksmana berkata bahwa Krishna tadi berkata bahwa dia akan melakukan pekerjaan penting, tapi Krishna hanya memberi makan rumput untuk sapi. Krishna berkata bahwa dia memang akan melakukan pekerjaan penting, tetapi tidak mengatakan bahwa dia akan keluar. Sapi memberi makan seluruh dunia, jadi memberi makan sapi adalah sebuah pekerjaan penting. Laksmana bertanya apakah Krishna akan memberi ayahnya kesempatan yang adil. Krishna kembali mengulangi pernyataannya bahwa dia akan memberi kesempatan hanya kepada orang-orang yang berada di jalur Dharma. Krishna melanjutkan nasihat moralnya kepada menantunya dan mengatakan bahwa dia hanya akan mengambil sisi kebenaran. Arjuna berkata bahwa Basudewa palsu memang terlihat seperti Basudewa, tetapi tidak. Paundrak yang menyamar sebagai Basudewa dengan cara yang aneh mengklaim bahwa dia adalah Basudewa asli dan Basudewa yang satu yang sering menipu orang adalah seorang penipu. Krishna telah merebut cakra Sudarsana dan membodohi orang, begitu dia mendapatkan kembali cakra Sudarsananya, maka dia akan menjadi lebih kuat.
Arjuna semakin menyadari bahwa dia pasti bukan Basudewa. Sapi-sapi tidak mau makan rumput lagi. Krishna mengatakan sapi pun tahu bahwa sudah waktunya untuk istirahat. Dan Krishna pun berniat untuk beristirahat. Laksmana berpikir bahwa dia harus selalu bersama ayah mertuanya untuk menghentikan Krishna melakukan keberpihakan. Krishna berkata bahwa dia tahu apa yang ada dalam pikiran Laksmana dan meminta menantunya untuk percaya padanya bahwa dia tidak akan memihak. Duryudana sampai di dekat laut yang menjadi jalanan untuk menuju gerbang kerajaan Dwaraka dan berteriak bahwa Pondrak harus berhasil membantunya menghalangi Arjuna mencapai Dwaraka terlebih dahulu. Laksmana bertanya kepada Krishna apakah dia bisa menunggu di luar kamarnya saat dia beristirahat. Krishna berkata bahwa dia tahu apa yang Laksmana pikirkan dan mengatakan bahwa dia akan membantu siapapun yang datang lebih dulu dan tidak akan memihak. Laksmana tidak harus meminta izin karena dia adalah putrinya sekarang. Pondrak terus mencoba meyakinkan Arjuna bahwa dia adalah Krishna. Arjuna berkata bahwa dia adalah penipu dan meminta Krishna palsu untuk menjauh darinya. Krishna palsu melanjutkan siasatnya. Arjuna berniat menembakkan panah dan Krishna palsu lari bersembunyi di belakang kursi mahkota. Arjuna memintanya untuk membiarkannya pergi dan tidak mengalihkan jalannya. Krishna menjadi takut dan membiarkan Arjuna pergi. Karena memasuki rumahnya dan teringat perkataan putranya Vrishasena yang berkata bahwa dia akan berpartisipasi dalam perang. Saat memasuki rumah, Vrishasena menyambut Karna. Karna bahagia karena putranya lah yang menyambutnya. Supriya memberitahu Karna bahwa Vrishasena menginginkan sesuatu darinya. Karna bertanya hal apa itu, namun Supriya enggan menjawabnya. Karna lalu bertanya kepada Vrishasena apa yang dia butuhkan. Vrishasena berkata bahwa dia ingin belajar memanah dan bertarung darinya. Karna menjadi sangat senang mendengar perkataan putranya dan berkata bahwa dia akan mengajarinya. Karna berkata bahwa Vrishasena sudah cukup berpengalaman dalam memanah. Vrishasena berkata bahwa dia tahu tentang kemampuan Karna dan ingin mempelajari astra hebat seperti Brahmastra dan Pasupatastra. Vrishasena bertekad menjadi prajurit yang lebih hebat darinya. Vrishasena juga mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam perang dengan Samba untuk melindunginya. Karna mencoba menjelaskan agar Vrishasena tidak ikut berpartisipasi dalam perang, tetapi Vrishasena mengatakan bahwa ini adalah waktu latihannya sekarang dan bergegas pergi. Krishna palsu memunculkan tornado untuk menghalangi Arjuna dengan ilmu hitamnya. Arjuna menembakkan panahnya dan berhasil melukai telinga Pondrak. Arjuna memperingatkan Basudewa palsu untuk tidak menghalanginya atau dia akan menghukumnya. Pondrak lalu memunculkan bola api dari telapak tangannya untuk menyerang Arjuna, namun dihancurkan dengan mudah oleh panah Arjuna. Pondrak menerima kekalahannya dan membiarkan Arjuna untuk pergi. Pondrak menitipkan segenggam tanah kepada Arjuna dan meminta Arjuna untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Basudewa Krishna. Duryudana duluan mencapai Dwaraka dan berkata bahwa siasat paman Sangkuni untuk menunda Arjuna ternyata berhasil. Duryudana disambut oleh Samba di dalam istana Dwaraka. Samba berkata bahwa bahkan setelah mengetahui Krishna tidak akan memihaknya, Duryudana tetap bersedia datang. Duryudana berkata bahwa Krishna telah berjanji di Wirata untuk memihak kepada yang pertama memintanya. Duryudana bertanya keberadaan Arjuna. Samba mengungkapkan bahwa Arjuna belum tiba dan ayah Duryudana memiliki kesempatan lebih besar untuk meminta bantuan ayahnya yaitu Krishna. Samba lalu menunjukkan lokasi kamar ayahnya. Arjuna yang akhirnya tiba di Dwaraka, menjadi tegang karena melihat kereta Duryudana sudah duluan berada di sana. Arjuna segera berlari masuk. Arjuna masuk dan melihat Duryudana berada di depan kamar Krishna. Duryudana mengejeknya bahwa Arjuna datang sedikit terlambat dan menyeringai. Duryudana kemudian mencapai kamar Krishna dan melihatnya tidur. Duryudana duduk di sisi kepala Krishna dan menunggunya bangun. Arjuna menyusul masuk dan berpikir dia harus menunggu hingga Madawa bangun. Arjuna lalu duduk di lantai dekat kaki Krishna. Duryudana mengejek bahwa Arjuna lupa dharma seorang kesatria setelah dia menjadi Kasim selama 1 tahun dan memilih tidak duduk di kursi.
Arjuna berkata bahwa dia memilih duduk di depan kaki duanya lalu menutup matanya memanggil nama Madawa. Krishna lalu membuka mata dan bertanya kepada Arjuna kapan dia datang. Arjuna menjawab bahwa dia datang saat Krishna sedang beristirahat, jadi dia tidak membangunkannya. Krishna lalu meminta Arjuna untuk berdiri dan duduk di sebelahnya. Arjuna berkata bahwa dia datang untuk meminta bantuan Krishna. Duryudana menghentikannya dan berkata bahwa dialah yang datang lebih dulu. Krishna berkata bahwa dia terkejut melihat kehadirannya. Duryudana berkata bahwa dia pun terkejut ketika Krishna bangun dan hanya melihat ke arah Arjuna bahkan setelah dia datang lebih dulu. Krishna menyatakan bahwa dia melihat Arjuna terlebih dahulu, jadi Arjuna yang akan mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Duryudana mengatakan bahwa tantangan Krishna adalah siapapun yang datang ke Dwaraka lebih dulu akan mendapatkan bantuannya. Krishna berkata bahwa tantangannya adalah siapapun yang dia lihat pertama kali, jadi Arjuna akan mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Duryudana menuduh bahwa Krishna menggunakan tipuan lagi. Arjuna meminta Duryudana untuk tidak menuduh Krishna dan memberitahu Krishna bahwa Duryudana memang datang lebih dulu dibanding dirinya, jadi Duryudana harus mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Duryudana membenarkan perkataan Arjuna dan mengatakan bahwa Krishna harus membantu klan Kuru. Krishna mengatakan menurut perkataan Duryudana, berarti dia harus membantu Pandawa dan Kurawa. Duryudana bertanya apalagi siasat Krishna sekarang. Krishna mengatakan bahwa Duryudana seharusnya berpikir dengan cermat sebelum meminta sesuatu. Krishna mengatakan bahwa Duryudana telah memintanya untuk membantu klan Kuru dan menurut aturan, bahkan Pandawa pun lahir di klan Kuru, jadi dia akan mendistribusikan bantuannya menjadi dua karena garis keturunan tidak memihak. Duryudana bertanya bagaimana dia akan membantu mereka berdua. Trik itu tidak akan bisa berhasil. Krishna menjelaskan bahwa bantuannya adalah dengan pembagian. Sebelumnya Krishna melakukan pembagian untuk menghentikan perang dan sekarang akan melakukan pembagian untuk tujuan perang. Krishna akan membagi bantuan Dwaraka menjadi dua, di satu sisi pasukan Narayaninya yang kuat, pasukan yang tidak pernah menghadapi kekalahan. Duryudana membayangkan pasukan besar kerajaan Dwaraka dan menyeringai bahagia jika dia yang memilikinya. Krishna kemudian mengatakan di sisi lain itu akan menjadi dirinya sendiri tanpa senjata. Krishna berjanji bahwa dia tidak akan memegang senjata dalam keadaan apapun, bahkan cakra Sudarshana pun tidak akan digunakan untuk melukai siapapun dalam perang kelak. Duryudana bertanya apakah Krishna yakin dengan pernyataannya. Krishna mengatakan bahwa Duryudana mendengar dengan benar setiap ucapannya. Duryudana mengatakan bahwa dia akan segera memutuskan apa yang Hastinapura butuhkan. Krishna berkata bahwa Duryudana tidak akan mendapat kesempatan pertama untuk meminta karena Arjuna adalah saudara laki-lakinya dan saudara laki-laki berhak untuk bertanya terlebih dahulu. Duryudana mengatakan bahwa Arjuna adalah musuh dan Krishna telah melupakan janjinya. Krishna mengatakan bahwa dia selalu berbicara tentang aturan. Duryudana berdalih bahwa menurut aturan, Arjuna tidak bisa mencari bantuan karena dia bukan seorang raja. Krishna balik berkata bahwa bahkan Duryudana tidak dapat mencari bantuan karena dia adalah seorang putra mahkota dan belum menjadi raja. Duryudana menjelaskan bahwa posisinya adalah mewakili ayahnya. Arjuna pun mengatakan bahwa dia juga mewakili saudaranya. Duryudana mencoba membantah bahwa Yudhishthira bukanlah raja, namun diacuhkan oleh Basudewa. Krishna kemudian bertanya kepada Arjuna sisi mana yang dia inginkan. Arjuna mengatakan bahwa yang dia butuhkan hanyalah Krishna. Duryudana tertawa dan berkata bahwa pilihan Arjuna adalah bodoh, karena telah memilih Krishna yang tidak bersenjata daripada tentara Narayani yang kuat. Krishna tersenyum mendengar perkataan Pangeran Mahkota Hastinapura tersebut. Duryudana ragu dengan keputusannya dan mengatakan bahwa jika Krishna tertawa, berarti dia menipunya. Krishna adalah panglima tentaranya dan tentara hanya akan mematuhi Krishna. Kelak saat perang berlangsung, tentara Narayani akan berbalik menyerang tentara Hastinapura sebagai gantinya. Samba masuk dan mengatakan bahwa tentara Narayani akan patuh karena Samba sendiri yang akan memimpin tentara Narayani. Samba berkata bahwa dia sudah sering memimpin pasukan Narayani dalam berbagai pertempuran dan merupakan panglima mereka selain Basudewa Krishna.
Samba memberitahu Duryodhana bahwa dia yang akan memimpin pasukan Narayani Sena milik ayahnya, jadi tidak akan ada ketidakadilan. Duryodhana setuju dan dengan senang hati pamit dari hadapan Krishna. Basudewa Krishna bertanya kepada Arjuna, mengapa dia memilihnya daripada pasukan Narayani Sena yang sangat kuat. Arjuna berkata bahwa apa gunanya Narayani Sena tanpa dia, Krishna adalah dunianya. Basudewa Krishna tersenyum dan meminta Arjuna untuk beristirahat sebelum pulang ke Indraprastha. Laksmana yang melihat semuanya, segera keluar dan menyentuh kaki Basudewa Krishna sembari meminta maaf. Laksmana berkata bahwa Krishna benar, Basudewa Krishna tidak memilih orang, tetapi oranglah yang memilihnya. Karena mengenang ucapan Vrishasena yang mengatakan bahwa dia akan ambil bagian dalam perang dan akan berada di pihak Samba. Burung pengantar pesan datang membawa surat untuk Vrishasena. Karena membacanya dan mengetahui bahwa Samba dalam perang besar nanti akan berpihak kepada Duryodhana. Karena berpikir untuk menasehati Samba dan bergegas menaiki kudanya. Vrishasena melihat Karna pergi dan bertanya kepada ibunya kemana ayahnya akan pergi. Vrishasena akhirnya menemukan surat dari Samba untuknya, lalu kemudian membacanya. Duryodhana melakukan perjalanan kembali ke Hastinapura sambil tertawa bahwa dia akhirnya mendapatkan pasukan Narayani Sena yang tangguh di pihaknya sekarang. Karena berpapasan dengannya di jalan, Duryodhana segera menghentikan keretanya. Karena bertanya apakah Duryodhana berhasil mendapat bantuan Basudewa Krishna. Duryodhana bercerita bahwa sejenak dia harus memilih antara Basudewa dan pasukan Narayani Sena, jadi dia memilih pasukan Narayani Sena yang perkasa. Karena berkata bahwa Duryodhana telah melakukan kesalahan besar. Paundrat Basudewa datang menemui Duryodhana dengan keretanya, karena terkejut melihatnya. Arjuna teringat dengan sosok kembaran Krishna dan segera kembali ke Krishna dan mengatakan bahwa dia melihat hal yang aneh hari ini. Krishna bertanya apakah dia bertemu dengan seorang yang mirip dengannya yang memproklamirkan dirinya bernama Basudewa Paundrat. Arjuna berkata iya. Krishna meminta Arjuna untuk memberikannya tanah yang diberikan oleh Paundrat. Arjuna lalu memberi Krishna kantong tanah kecil pemberian Paundrat. Duryodhana memperkenalkan sosok yang mirip Krishna sebagai temannya yang bernama Basudewa Paundrat. Duryodhana memberitahu Karna bahwa Paundrat telah membantunya menipu dan mengulur waktu Arjuna untuk mencapai Dwaraka terlebih dahulu. Karena mengingat perbuatan Sangkuni yang mengirim elang pengantar pesan untuk meminta bantuan seseorang, ternyata Paundratlah yang dimaksud. Karena berkata bahwa lagi-lagi Duryodhana dan Sangkuni menggunakan trik kotor. Paundrat mulai mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekan Krishna. Karna marah dan hendak membunuh Paundrat atas kata-kata hinaannya terhadap Krishna. Seketika Duryodhana masuk di antara mereka dan menghentikan perbuatan Karna. Paundrat dengan marah melanjutkan pernyataannya bahwa dia adalah Basudewa asli dan Karna harus mematuhinya. Karna marah dan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang penipu. Paundrat mengadu kepada Duryodhana bahwa temannya Karna telah menghina dirinya. Duryodhana berkata bahwa temannya Karna tidak bersungguh-sungguh. Karna berkata kepada Paundrat bahwa dia mendengar pernyataannya dengan benar. Karna meminta Paundrat untuk meminta maaf kepada Krishna dan menarik kembali kata-kata hinaannya, kalau tidak dia akan membunuhnya. Paundrat berteriak bahwa dia akan membunuh Karna hari ini dan kemudian memalsukan identitas Basudewa. Pertarungan Karna dan Paundrat dimulai. Paundrat memunculkan senjatanya begitu pula dengan Karna, yang mengacungkan panahnya ke arah Paundrat. Adu senjata di antara keduanya berlangsung sengit. Pertarungan tangan kosong antara mereka berdua dimulai. Karna memukuli Paundrat dan kemudian melukainya di bahu. Karna kemudian meminta Paundrat untuk menerima kesalahannya dan meminta maaf kepada Krishna.
Poundrak mengatakan dia tidak akan pernah meminta maaf kepada penipu Krishna karena menarik senjatanya untuk membunuh Poundrak. Karena dengan marah mengambil busurnya dan berkata bahwa dia bersungguh-sungguh akan membunuh Poundrak ketika Krishna datang dan menghentikan Karna. Poundrak tetap mengeluarkan caci makinya terhadap Krishna. Basudewa Krishna memperingatkan Poundrak untuk merubah sikapnya, kalau tidak Krishna sendiri yang akan membunuhnya. Tungku dosa Poundrak sedang terisi dan akan segera pecah. Krishna menjelaskan bahwa dirinya memang terikat untuk tidak memegang senjata dalam perang, tetapi saat ini perang belum berlangsung dan saat ini pun dia dapat memegang senjata dan dapat membunuhnya. Poundrak mengeluarkan senjatanya dan mencoba menyerang Krishna, tetapi Duryodhana menghentikannya. Duryodhana berusaha menghentikan Poundrak dan berkata bahwa belum waktunya Poundrak berhadapan dengan Krishna. Duryodhana lalu membawanya dari sana. Karna mencoba pergi namun Krishna menghentikannya dan mengatakan bahwa dia masih sebagai kusir Karna yang berusaha menuntunnya menuju jalan Dharma. Dan sebagai kusir, Krishna tahu apa yang terjadi dalam pikiran Karna dan Krishna meminta Karna bahwa dia harus mengungkapkannya secara langsung. Karna mengeluarkan keluhannya bahwa Krishna memihak dengan tidak memihak Duryodhana. Krishna berkata bahwa Duryodhana menginginkan kekuatan, dan dia telah menyediakannya dengan memberikan pasukan Narayani Sena yang kuat. Karna menjelaskan apa gunanya Narayani Sena tanpa sang Narayan itu sendiri. Krishna berkata apa yang bisa dia lakukan tanpa senjata. Karna menjelaskan bahwa pikiran Krishna sendiri adalah senjata yang paling ampuh. Pembicaraan mereka terus berlanjut. Karna memberitahu Krishna bahwa tanpa sang Narayan, pasukan Narayani Sena adalah pemborosan bagi Hastinapura dan Krishna sendiri tidak memihak Duryodhana. Krishna berkata bahwa dia tidak memihak dan hanya mengikuti Dharma. Karna lalu pamit pergi. Di Hastinapura, Duryodhana dengan senang hati memberitahu Sangkuni bahwa dia harus bangga kepada keponakannya karena memilih pasukan Narayani Sena. Tetapi Duryodhana berpikir bahwa karena bodoh karena berpikir bahwa dia seharusnya memilih Krishna. Sangkuni memarahi Duryodhana dan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa pendapat Karna adalah benar. Krishna adalah penipu ulung dan dengan kekuatannya sendirian dapat mengalahkan seluruh pasukan. Duryodhana menjelaskan bahwa Krishna tidak akan bertarung dan tidak akan memakai senjata apapun. Sangkuni berkata bahwa Krishna tidak membutuhkan senjata dan pikirannya adalah senjatanya yang terhebat. Arjuna kembali ke kerajaan Indraprastha dan bertemu saudara-saudaranya. Yudhishthira memuji dan berkata bahwa dia bangga kepada Arjuna dan keputusan Drupadi adalah benar untuk mengirim Arjuna ke kerajaan Dwaraka. Nakula mengatakan bahwa sekarang mereka harus menghadapi pasukan Narayani Sena yang kuat dan harus melatih pasukan mereka dengan baik. Drupadi berpendapat bahwa kehadiran Arjuna dan Krishna bersama mereka, maka mereka tidak perlu khawatir. Karena masuk ke dalam area sidang istana. Sangkuni menyambutnya dan mengucapkan selamat kepada Maharaja Destarata atas pernikahan Laksmana dan mengatakan bahwa ini adalah pernikahan terakhir di mana semua klan Kuru hadir dan siapa yang tahu apakah mereka bisa berkumpul kembali kelak setelah perang. Bhisma bertanya apa maksud Sangkuni. Di Indraprastha, Pandawa berkumpul di tengah malam dan bertanya siapa yang memanggil mereka untuk berkumpul. Drupadi mengakui bahwa dialah yang memanggil mereka dan menunjukkan sebuah surat. Yudhishthira bertanya surat apa itu. Drupadi menjelaskan bahwa itu adalah surat perang dan Drupadi meminta Yudhishthira untuk mensahkannya dan memulai perang segera. Maharaja Destarata berkata bahwa jika perang benar terjadi, maka akan banyak prajurit yang gugur. Bhisma kemudian menceritakan konsekuensi perang dan mengatakan bahwa menurut aturan, mereka harus berperang jika surat perang tiba. Namun mereka bisa mengajukan perjanjian damai sebelum perang berlangsung. Maharaja Destarata lalu memanggil Sanjaya untuk mengantarkan surat permintaan perjanjian damai kedua belah pihak. Bhisma meminta Widura untuk menemani Sanjaya ke Indraprastha untuk mengantar permintaan perjanjian damai antara kedua kerajaan. Duryodhana tengah berjudi dengan Sangkuni dan bertanya apakah pamannya tidak yakin bahwa mereka bisa menang sehingga dia mengirim utusan permintaan perjanjian damai ke Pandawa melalui Perdana Menteri Widura dan Sanjaya. Sangkuni menjelaskan bahwa tujuan dia sesungguhnya adalah dia akan memanggil Krishna sang penipu dan akan menjebaknya serta menangkapnya.
Pembawa pesan perdamaian Hastinapura, Sanjaya dengan Widura tiba di Indraprastha dan menemui Pandawa serta menginformasikan tentang perjanjian tawaran perdamaian Hastinapura kepada Pandawa dan Krishna. Krishna lalu memberikan beberapa petuah moral kepada Sanjaya bahwa begitu mereka melihat kebenaran, maka sudut pandang Sanjaya dan Widura akan berubah. Sanjaya bertanya kepada Yudhishthira apakah dia akan setuju untuk perjanjian damai. Yudhishthira berkata bahwa dia senang menerima perjanjian damai karena itu berasal dari kakek Bhisma dan paman Destarata, tetapi perjanjian itu juga harus disetujui oleh saudara-saudaranya dan Pancali. Widura berkata kepada Yudhishthira bahwa dia yakin keempat Pandawa lainnya akan menerima perjanjian damai itu juga. Laksmana datang menemui Vrishasena dan memintanya untuk meyakinkan Samba untuk tidak berpartisipasi dalam perang karena Samba akan berdiri melawan ayahnya sendiri yaitu Krishna dalam perang. Vrishasena berkata bahwa di pihak manapun Samba berada, dia akan membantu Samba. Laksmana menjelaskan bahwa kedua pihak adalah keluarga Samba, dan hubungan kedua keluarganya dalam bahaya. Laksmana meminta lagi kepada Vrishasena untuk kembali meyakinkan Samba atas keputusannya. Vrishasena kembali berkata bahwa dia akan membantu Samba karena dia berada di pihak Kurawa. Laksmana dengan marah berpikir bahwa Vrishasena akan membantu, tapi keputusannya salah. Laksmana lalu berjalan keluar dengan marah. Vrishasena berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikan perang sekarang. Pancali datang menemui Pandawa dan bertanya mengapa mereka harus menerima perjanjian damai dan mengampuni nyawa Duryudana. Yudhishthira berkata bahwa selamanya dia akan ingat hinaan Duryudana, tapi perang adalah soal ratusan ribu nyawa yang akan melayang. Drupadi bertanya bagaimana dengan dharma dan janji yang Yudhishthira dan Pandawa telah buat padanya. Drupadi bertanya pula mengenai janji-janji Bima untuk menghukum Kurawa. Bima berkata bahwa dia tidak akan melupakan janjinya dan sangat menginginkan perang, namun dia juga ragu memutuskan karena proposal datang dari paman Destarata dan kakek Bhisma. Drupadi bertanya apakah para Pandawa lupa bahwa mereka semua hadir saat dia dihina dan mereka semua telah bersumpah untuk menghancurkan Kurawa setelah peristiwa pelucutan di arena permainan dadu, tapi kini mereka melupakan segalanya. Arjuna menambahkan bahwa jika Pancali tidak setuju, maka Pancali berhak menolak tawaran ini. Pancali berkata bahwa dia akan berkonsultasi dengan temannya, yaitu Basudewa Krishna sebelum mengambil keputusan apapun. Yudhishthira berkata bahwa Krishna tengah bersiap-siap untuk menuju Hastinapura. Drupadi bertanya apa yang akan dilakukan Krishna di Hastinapura. Bima menjelaskan bahwa Krishna ke Hastinapura sebagai utusan perdamaian dari Pandawa. Krishna terlihat masuk ke keretanya dan pergi. Drupadi berlari dan memanggilnya. Krishna muncul dari belakang dan bertanya apakah Drupadi marah padanya. Drupadi sejenak berpikir bahwa Krishna akan pergi ke Hastinapura tanpa sepengetahuannya. Krishna berkata bagaimana dia bisa pergi tanpa bertemu temannya. Krishna berkata bahwa dia tahu Drupadi saat ini memiliki banyak pertanyaan di benaknya dan dia bisa berbicara dan mengutarakannya. Krishna berjanji untuk menjawab setiap pertanyaan dari Drupadi. Drupadi bertanya mengapa Krishna hendak pergi ke Hastinapura dengan perjanjian damai dan melupakan penghinaan atas temannya. Krishna bahkan tidak meminta pendapatnya terlebih dahulu. Krishna berkata bahwa dia telah memikirkan keputusannya dan menjanjikan bahwa keinginan Drupadi dan tujuan balas dendamnya akan terpenuhi, jadi dia akan pergi ke Hastinapura, sejenak hanya untuk mendengarkan tawaran. Karena tawaran tersebut datang dari Hastinapura terlebih dahulu dan kelak tidak ada yang akan mengeluarkan berita bahwa Pandawa menyerang tanpa menjawab perjanjian damai. Drupadi berkata bahwa dia tidak yakin dengan jawaban dari Basudewa Krishna. Krishna berkata bahwa dia telah berjanji untuk menjawab semua pertanyaan Drupadi, tapi kepuasan terserah padanya. Krishna kemudian pergi meninggalkan Drupadi dan menuju Hastinapura. Karena tengah menyiapkan busur di rumah, lalu Vrishasena datang dan masuk. Supriya meminta Karna untuk menghentikan niat Vrishasena untuk terlibat di dalam peperangan yang akan terjadi. Karna berkata kepada Vrishasena bahwa dahulu dia menembaknya di dadanya dan panahnya mengenai Karna di dekat sebelah kiri bahunya karena busurnya tidak stabil. Karna memberikan busur kepada Vrishasena dan berkata bahwa dengan busur ini, serangannya akan lebih stabil. Vrishasena menerimanya secara emosional.
Karna memberikan busur baru kepada Vrishasena dan mengatakan bahwa busur pemberiannya lebih stabil dan dia tidak akan kehilangan targetnya dalam perang. Karna berharap bahwa putranya akan beruntung untuk bertarung di pihak Hastinapura. Krishna melakukan perjalanan dengan keretanya menuju Hastinapura. Sangkuni membuat rantai dengan elemen khusus dan memberitahu Duryodhana bahwa rantai itu tidak akan dapat dipatahkan dan mereka akan menangkap Krishna menggunakannya. Duryodhana mengatakan bahwa mereka tidak mungkin menangkap Krishna dengan rantai ini. Sangkuni meminta Duryodhana untuk mencoba sendiri. Duryodhana kemudian mencoba untuk memutuskan rantai, namun tidak berhasil dan mengatakan bahwa rantai itu benar-benar sangat kuat. Krishna akhirnya datang ke Hastinapura. Kunti menyapanya dengan ritual arti dan melakukan penyambutan kepada Krishna. Krishna berharap keselamatan untuk semua sesepuh Hastinapura dan Duryodhana. Duryodhana mengatakan bahwa dia senang melihatnya di sini. Krishna berkata bahwa dia berharap Duryodhana mengatakannya dengan hati dan bertanya apakah Duryodhana dan Sangkuni telah membuat sebuah pengaturan untuk penyambutannya. Sangkuni dan Duryodhana menjadi tegang mendengar pernyataan Krishna. Duryodhana tetap menyambut Krishna dengan perkataan manis dan meminta Krishna untuk mengikutinya menuju tempat peristirahatan istimewa yang telah dia siapkan untuk Krishna, dan meminta Krishna untuk mengikutinya. Duryodhana berjalan namun Krishna tidak mengikutinya. Krishna berterima kasih atas tawaran Duryodhana, namun Krishna lebih memilih beristirahat di kediaman Perdana Menteri Widura sebagai wujud bahwa dia adalah wakil Pandawa. Duryodhana bertanya kepada Sangkuni, apakah Krishna tahu tentang rencana mereka? Sangkuni berkata bahwa Krishna tidak mungkin tahu rencananya dan berkata bahwa penangkapan Krishna akan berjalan lancar. Widura menyapa dan menyambut Krishna di kediamannya dan berkata bahwa dia berterima kasih padanya untuk datang dan bersedia beristirahat di rumahnya. Krishna berkata bahwa Widura harus berterima kasih kepada Yudhishthira bahwa dia setuju untuk sebuah perjanjian damai. Krishna kemudian memberikan nasihat moralnya. Widura bertanya kepada Krishna, apakah dia akan mengutarakan perjanjian damai sekarang? Krishna berkata bahwa dia akan melakukannya besok di aula sidang kerajaan. Istri Widura masuk dan ikut menyambut dan menyapa Krishna sebagai doanya. Istri Widura meminta pelayan membawa masuk hidangan untuk Krishna. Krishna bertanya di mana manisan favoritnya. Widura berkata bahwa setelah penghinaan menantu kerajaan Putri Drupadi, mereka di Hastinapura telah berhenti makan manisan dan hanya makan makanan sederhana. Widura menyadari bahwa saat ini sedang mendekati kehancuran dinasti Kurawa. Krishna berkata bahwa segera akan ada bab baru yang tertulis dalam sejarah dan mengatakan bahwa dia tidak akan menikmati makanan tanpa manisan. Dengan keajaibannya, Krishna mengubah menu masakan menjadi manisan lalu mengundang Widura dan istrinya untuk makan manisan bersama. Duryodhana bersama Sangkuni memasuki kamar Widura dan mulai menuduh Widura bahwa dengan keserakahannya, dia telah memaksa Krishna untuk menolak tawarannya untuk menginap di kamar yang telah disediakan Duryodhana dan memilih menginap di rumah Widura. Widura berkata bahwa apa yang Duryodhana pikirkan adalah salah. Duryodhana terus saja berteriak dan menuduh Widura. Sangkuni bertindak dan memberi peringatan kepada Duryodhana untuk tidak berbicara menentang Maha Menteri Hastinapura. Duryodhana berkata bahwa Widura hanyalah pengkhianat dan saudara tiri ayahnya, putra seorang pelayan wanita yang kebetulan menerima anugerah dari Maharsi biasa sama seperti proses kelahiran ayahnya dan ayah Pandawa. Duryodhana berkata bahwa Widura selalu berpihak kepada Pandawa dan bukan Kurawa. Widura menjadi sangat marah lalu mengambil busur dan anak panahnya. Istrinya memintanya untuk memaafkan Duryodhana. Widura berkata bahwa Duryodhana bukanlah anak kecil lagi. Duryodhana tertawa mendengar perkataan Widura. Widura berkata bahwa Duryodhana harus diusir karena perbuatannya. Duryodhana berbalik berkata bahwa Widuralah yang harus diusir dari Hastinapura dan dipenjara. Widura marah lalu menarik tali busur dan busurnya patah. Duryodhana tertawa melihat Widura. Sangkuni meminta Duryodhana untuk berhenti tertawa dan memohon kepada Widura untuk memaafkan bocah itu. Widura berteriak mengusir Duryodhana untuk keluar dari rumahnya. Duryodhana berjalan keluar sambil tertawa.
Widura memberitahu Basudewa Krishna bahwa andaikan busurnya tidak patah, saudaranya Destarata akan kehilangan putra sulungnya. Sangkuni menuduh Basudewa Krishna bahwa dia memainkan permainan yang bagus dengan menerima keramahan Widura daripada keramahan Duryudana. Basudewa berkata bahwa dia datang ke sini adalah karena keputusannya, bertingkah buruk dengan Widura adalah keputusan Duryodhana, dan menerima dirinya sebagai tamu adalah keputusan Widura. Setiap orang memiliki hak untuk memutuskan dan membayar kejahatan mereka. Krishna berharap Sangkuni mengerti dengan keputusannya dan pergi. Kunti berdoa di kuil Dewa Siwa. Basudewa datang dengan makanan dan mengatakan bahwa dia akan mendapatkan mimpi buruk dengan perut kosong. Kunti berkata bahwa dia kehilangan rasa lapar dan keinginannya untuk tidur setelah mendengar berita tentang perang. Kunti meminta Krishna untuk duduk dan memohon kepada Krishna apakah dia bersedia melindungi putra-putranya. Krishna mengiyakan dan berkata bagaimana dia bisa mengabaikan kata-kata ibu Kunti. Dia memberi makan makanannya. Krishna mengatakan kepadanya bahwa situasinya sangat kritis dan dia sedang berusaha menghentikan perang, bahkan dia harus melakukannya. Krishna berkata bahwa dia datang ke Hastinapura sebagai utusan perdamaian dan akan mencoba menjalankan fungsinya sebaik mungkin. Kunti berkata bahwa dia khawatir akan tiba hari kelak ketika para putranya akan saling berhadapan untuk saling membunuh. Krishna mengatakan jika keenam putranya berada di satu pihak, maka perang tidak akan pernah terjadi. Krishna akan melakukan apa yang menurutnya terbaik dan Kunti harus melakukan apa yang menurutnya terbaik. Di pagi hari, Krishna bertemu Karna, dengan senang hati memeluknya dan mengatakan mengapa Karna tidak datang untuk menyambutnya. Karna berkata bahwa dia tidak merasa disambut di sini. Krishna mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang Karna maksud. Karna menjelaskan bahwa dia mengenal Sangkuni lebih dari Krishna dan Karna meyakini bahwa Sangkuni telah merencanakan sesuatu untuk Krishna. Krishna berkata bahwa dia yakin temannya Karna akan mematahkan jebakan Sangkuni. Karna berkata bagaimana dia akan bertindak jika dia tidak tahu kapan Sangkuni akan melanggarnya. Krishna berkata jika hal itu yang terjadi maka dia sendiri yang akan menghancurkannya. Karna berkata bahwa dia terlahir sebagai manusia, jadi dia tidak tahu segalanya, jadi Karna berpendapat agar Krishna seharusnya tidak pergi ke sidang kerajaan dan menemui Duryodhana. Krishna membenarkan ucapan Karna, bahwa Karna adalah manusia. Jadi Karna bisa saja berada di pihak Duryodhana meskipun itu adalah salah. Karna meminta Krishna untuk memahami risikonya dan membatalkan untuk pergi. Krishna mengatakan bahwa dia tahu apa yang akan terjadi di dalam dan ingin Karna menjadi saksi. Krishna meminta Karna untuk bertemu setelah sidang istana untuk sesuatu yang sangat penting. Karna bertanya kepadanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Krishna tahu bahwa Karna selalu mempertanyakan mengapa Krishna selalu ada di pihak Pandawa, apakah Krishna pencipta atau bagian dari pencipta, apakah Krishna mengendalikan dunia atau bagian darinya. Karna berkata bahwa Krishna adalah bukti dari penciptaan dan hari ini dia akan menjadi bukti dari Krishna. Karna melihat Krishna berjalan memasuki aula sidang istana Hastinapura. Krishna memasuki ruang sidang istana Hastinapura dan berhadapan dengan semua sesepuh kerajaan Hastinapura. Karna menyusul masuk di belakang Krishna. Krishna lalu memberi hormat kepada Bhisma yang agung beserta seluruh anggota kerajaan Hastinapura. Krishna menjelaskan maksud kehadirannya di Hastinapura adalah sebagai balasan atas undangan Perdana Menteri Widura dan Sanjaya untuk membicarakan mengenai kemungkinan perdamaian atas ancaman perang yang segera akan terjadi. Krishna menjelaskan bahwa akar perang yang akan terjadi adalah akibat dari kejahatan kemanusiaan yang terjadi belasan tahun lalu di tempat ini saat terjadinya undangan permainan judi yang diakhiri dengan pelucutan pakaian Drupadi di depan halayak umum. Krishna mengingatkan kepada Maharaja Destarata mengenai sumpah para putra Pandu seperti Bima dan Arjuna serta sumpah Drupadi tentang kehancuran keturunannya jika perang terjadi. Krishna menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk mencegah terjadinya kehancuran atas kerajaan Kuru akibat perang saudara antara Pandawa dan Kurawa.
Krishna mengungkapkan bahwa permintaan maaf resmi Duryudana terhadap Drupadi bisa membuat Drupadi meluluhkan keinginannya untuk perang dan perdamaian akan terjadi. Duryudana menolak mentah-mentah usulan Krishna dan berkata bahwa dia adalah putra mahkota kerajaan besar Hastinapura, yang memiliki banyak kesatria tangguh dan yakin kemenangan akan ada di pihak mereka jika peperangan terjadi. Duryudana lalu berteriak kepada para prajuritnya untuk segera menangkap Krishna. Guru Drona dan Bhisma memperingatkan Duryudana untuk tidak mencoreng nama baik Hastinapura lagi dengan menangkap pembawa pesan perdamaian. Para prajurit masuk dengan membawa rantai khusus yang telah dipersiapkan yang akan dipergunakan untuk menangkap Krishna. Krishna membuat rantai tersebut menjadi sangat berat hingga para prajurit tersebut tak ada yang mampu mengangkatnya dan jatuh pingsan. Krishna berkata bahwa berat rantai tersebut adalah cerminan berat dosa Duryudana yang tidak akan mampu ditanggung orang lain. Duryudana menjadi marah dan berinisiatif untuk mengangkat sendiri rantai khusus tersebut. Duryudana kewalahan mengangkatnya dan merasakan berat yang sangat luar biasa. Krishna menghampiri Duryudana lalu mengangkat rantai tersebut dengan sangat mudah. Krishna mengangkat rantai tinggi-tinggi lalu menghancurkannya. Krishna berkata bagaimana mungkin Hastinapura membiarkan seorang pengantar pesan perdamaian diserang saat menyampaikan permohonan perdamaiannya. Krishna berkata bahwa tindakan Duryudana tersebut dan kebungkaman para pendiri kerajaan menunjukkan bahwa niat perdamaian tidak tercapai dan peperanganlah solusi terakhir. Duryudana terus membantah dan menghina Krishna. Krishna lalu mengubah dirinya menjadi Rudravatar dirinya yang sesungguhnya. Duryudana melihat dirinya terluka dalam perang dan seluruh pasukannya tewas. Duryudana mendapati dirinya terluka parah dengan paha yang hancur sesuai janji Bima. Seluruh perwiranya tewas. Duryudana melihat adiknya Dursasana yang sekarat diserang Bima, kakek Bhisma yang gugur di hadapan Arjuna, paman Sangkuni, serta Karna yang juga berhasil dikalahkan. Dalam ilusi yoga maya, Krishna dalam wujud sesungguhnya memberitahu Duryudana bahwa jika dia menginginkan perang, maka ini adalah takdirnya. Krishna menunjukkan Rudravatarnya dan menaruh Duryudana di telapak tangannya. Duryudana berkata bahwa dia tidak mengharapkan akhir ini. Basudewa Krishna menjelaskan bahwa itu adalah karmanya dan Duryudana tidak bisa melarikan diri. Krishna kemudian menunjukkan takdir akhir Duryudana di mana dia jatuh jauh ke dasar neraka. Duryudana akhirnya sadar dan terjatuh dari kaki Krishna dan melihat dirinya masih berada dalam ruang sidang istana. Duryudana berteriak bahwa Krishna telah melakukan sihir ilusi terhadapnya. Krishna menyayangkan sikap Duryudana yang masih membantah karmanya. Karna, Bhisma, dan Drona berdiri menatap wujud Krishna dengan tangan tertekuk tanda hormat. Mereka masing-masing diperlihatkan akhir mereka dalam perang besar yang akan terjadi. Maharaja Destarata bertanya apakah seseorang mau menceritakan apa yang sedang terjadi. Krishna berkata bahwa Maharaja tidak membutuhkan mata untuk melihat apa yang terjadi lalu menunjukkan kepadanya seluruh perang di mana seluruh pasukannya, 100 putranya, Bhisma, Karna serta Drona akhirnya gugur dalam peperangan.
Sang raja berteriak bahwa dia tidak ingin melihat kebenaran ini. Krishna mengatakan ini adalah masa depan dan telah ditulis karena tuntutan dan kekejaman Duryodhana yang tidak sah. Krishna terus menyebarkan nasihatnya dan memperingatkan Duryodhana bahwa dia akan pergi ke neraka selamanya dan apa yang dilihatnya adalah takdirnya. Krishna kemudian mengumumkan bahwa perang besar Mahabharata akan terjadi dan menjadi babak baru dalam kemanusiaan. Semua orang melipat tangan mereka saat Krishna meninggalkan aula kerajaan. Karna berlari menemui Krishna dan mengatakan bahwa dia tahu Krishna adalah istimewa tetapi dia tidak tahu bahwa Krishna adalah dewa utama. Krishna tersenyum mendengar pernyataan Karna. Karna bertanya kepada Krishna mengapa Krishna pernah memintanya untuk berada di pihak Pandawa sekali. Apakah itu sebagai peringatan baginya akan dampak perang Mahabharata terhadapnya? Sebab Karna meyakini bahwa Krishna dapat meramalkan masa depan. Krishna tersenyum mendengar analisa Karna. Karna bertanya kepada Krishna apakah dia tidak merasa sakit karena dapat melihat penderitaan yang akan terjadi di masa depan. Krishna berkata tidak dan memulai petuah moralnya. Karna mengatakan bahwa dia adalah seorang putra kusir dan tugasnya adalah untuk melindungi temannya Duryodhana. Krishna berkata bahwa Karna bukanlah putra kusir, dia adalah putra Dewa Surya itu sendiri. Dewa Surya adalah ayah Karna. Karna berdiri dengan kaget mendengar pernyataan Krishna. Basudewa Krishna berkata bahwa Karna memiliki kecerahan matahari di wajahnya dan Karna selalu merasa sayang dan bertenaga jika sinar matahari menimpanya. Karna mengangguk mengiyakan dan bertanya lalu siapa ibunya. Krishna berkata bahwa Karna telah bertemu ibunya sejak kecil. Karna telah membantu Pandawa berulang kali tanpa sadar bahwa dia adalah putra sulung Kunti dan Pandawa adalah adik-adiknya. Karna mengatakan bahwa ucapan Basudewa adalah tidak mungkin dan Krishna hanya mengarang cerita itu untuk membuatnya berada di pihak Pandawa. Krishna melanjutkan ceritanya bahwa Karna ditemukan di dekat tepi sungai oleh ayah Adirata saat masih bayi dan Karna bisa pergi dan menanyakan kebenaran ceritanya kepada Adirata dan Radha. Karna segera pergi dari hadapan Krishna dalam keadaan yang terkejut setengah mati. Karna dalam keadaan hati yang hancur mencapai rumahnya dan melihat orang tuanya berdiri. Radha senang melihat Karna mengunjunginya. Karna langsung mengungkapkan perkataan Krishna yang mengatakan bahwa mereka bukanlah orang tua kandungnya dan meminta ibu Radha untuk membantah pernyataan Krishna dan mengatakan bahwa Radha adalah ibu kandungnya. Radha berkata bahwa dia adalah ibunya, tetapi tidak melahirkannya. Karna jatuh kaget, syok dan sedih mendengar pernyataan ibu Radha. Radha berkata bahwa Kunti adalah ibu kandungnya. Adirata menemukannya di dekat tepi sungai, dan beberapa tahun lalu telah bercerita mengenai asal-usul Karna yang merupakan putra sulung ibu Kunti. Karna bertanya kepada ibu Radha mengapa ibu Radha bisa merasakan lapar juga setiap kali Karna benar-benar lapar. Mengapa ibu Radha selalu menyadari setiap kali Karna dalam masalah, mengapa dia memberinya begitu banyak cinta. Itu adalah ciri-ciri cinta seorang ibu terhadap putranya. Karna berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan kaki ibu Radha. Karna berharap bahwa ucapan Radha mengenai asal-usul Karna adalah bohong. Radha hanya bisa berdiri dalam diam. Karna mengatakan bahwa mereka hebat untuk menyembunyikan sebuah kebenaran sebesar ini, apapun yang mereka katakan, Karna akan selalu menjadi Karna putra Radha selamanya. Karna memberitahu kedua orang tuanya bahwa dia akan selalu menjadi Radha Karna sepanjang hidupnya. Adirata melihat dari kejauhan dan tersenyum penuh kebanggaan. Radha menjadi emosional mendengar perkataan Karna. Karna memeluk ibu Radha dan menangis. Karna lalu berdiri dan berjalan pergi. Radha bertanya kemana Karna akan pergi. Karna berkata bahwa dia ingin pergi keluar untuk menghadapi ayah kandungnya. Karna lalu pergi ke hutan dan memanggil Dewa Surya. Suryadev muncul dan mengambil wujud manusia untuk menemui Karna. Karna berkata bahwa dia sekarang tahu bahwa dia adalah putranya dan bertanya mengapa dia menyembunyikan juga sampai sekarang. Dewa Surya berkata bahwa dia tidak berdaya dan mulai menjelaskan bagaimana Kunti mendapat anugerah dari Resi Durwasa, bahwa Kunti akan mendapatkan seorang anak dari dewa yang dipanggilnya. Kunti mencoba-coba mantra tersebut dan memanggil Dewa Surya tanpa memikirkan konsekuensinya.
Mantra tersebut memaksa Dewa Surya untuk menganugerahi Kunti seorang anak. Dia tidak berdaya saat itu. Karena bertanya secara emosional bagaimana Dewa Surya bisa memeliharanya dan melindunginya setiap saat dan mengatakan bahwa Dewa Surya harus menerimanya sekarang di depan semua orang. Dewa Surya lalu pergi dengan mengatakan bahwa karena telah membuat ayahnya lebih bahagia dan bangga bahkan setelah semua ini. Krishna datang ke kamar Kunti dan berkata bahwa Kunti harus mengakhiri masalah dirinya dan segera memberitahu karena bahwa dia adalah putranya. Kunti lalu bertemu Karna di hutan. Kunti senang bahwa Krishna telah memberitahu jati diri Karna dan berjalan hendak memeluk putranya. Karna memanggil Kunti sebagai ibu ratu dan memintanya untuk tidak mendekat. Kunti memintanya untuk tidak memanggilnya sebagai ibu ratu dan meminta Karna untuk memanggilnya ibu. Karna bertanya mengapa Kunti masih merasa malu sampai sekarang untuk memanggilnya sebagai putranya dan bahkan sekarang tidak mau menerimanya secara terbuka. Karna bertanya mengapa dia harus memanggil Kunti sebagai ibu, ketika Kunti tidak pernah ada untuk putranya. Karna berkata bahwa dia adalah putra Radha dan akan selalu menjadi Karna putra Radha selamanya. Karna saat kecil dulu sering merasakan kehangatan kasih sayang seorang ibu setiap kali Kunti mendekatinya, tetapi tidak tahu bahwa Kunti adalah ibunya sampai sekarang. Kunti berkata bahwa dia mengetahui jati diri Karna sebagai putranya selama kompetisi. Saat perisai pelindungnya aktif, sama seperti perisai pelindung bayi yang dilarutkannya, saat itulah dia menyadari Karna adalah putranya. Karna bertanya mengapa bahkan saat itu dia tidak langsung menerimanya sebagai putranya. Sekarang Karna mengerti bahwa Kunti datang ke sini hanya untuk keselamatan putranya Arjuna dan bukan dia. Kunti hanya ingin Karna menyelamatkan Arjuna sebagai adiknya. Kunti menjawab tidak untuk argumen Karna dan meminta Karna untuk tidak berpartisipasi dalam perang serta bertarung dengan saudara-saudaranya. Karna berkata bahwa di saat perang berkecamuk kelak, dia hanya akan membunuh Arjuna dan akan menyisakan keempat putranya, dan akan kembali padanya selamanya. Tetapi jika dia dibunuh oleh Arjuna, maka Kunti tidak perlu repot mengakuinya sebagai putranya. Kunti terus menangis mendengar pernyataan Karna. Karna berjanji kepada ibu Kunti bahwa dia tidak akan membunuh putranya kecuali Arjuna. Kunti berkata tidak sambil menangis. Karna mempersilahkan Ratu Kunti untuk pergi sekarang, anaknya yang telah dikorbankan dan dibuangnya tidak punya apa-apa untuk diberikan sekarang. Karna kemudian duduk diam di bawah pohon memikirkan masalahnya. Krishna datang dan mengatakan bahwa kebenaran bisa lebih indah daripada imajinasi dan kebenaran bisa lebih keras dari imajinasi kita pula. Karna mengatakan bahwa dia telah mengerti bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah seperti yang Krishna inginkan. Krishna berpendapat bahwa terkadang rasa sakit bisa memecahkan masalah kita yang paling besar. Krishna berkata bahwa Karna harus tahu kebenaran yang sebenarnya sebelum perang dan Karna harus menggunakan rasa sakit ini untuk kebaikannya. Karna berkata bahwa kebenaran ini telah memenuhi kegelapan dalam hidupnya, lalu kebaikan apalagi yang bisa dia lihat. Krishna berkata bahwa sekarang Karna telah mengetahui jati dirinya dengan jelas. Dan bahwa jika Karna merasa tidak tenang, Karna dapat pergi ke kubu kesatria manapun dan mencari haknya. Sekarang Karna sudah tahu mengapa Krishna kerap mengundangnya untuk berada di pihak Pandawa. Krishna berkata bahwa itu lebih baik baginya untuk mengubah keberpihakannya sekarang. Dia adalah putra Pandu yang tertua dan lebih baik dari Arjuna. Mengapa bersaudara harus bertentangan di sisi yang berlawanan? Jika kedua saudara bisa bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan bahkan dengan bantuan Karna di pihak Pandawa, dia bisa membawa perubahan sebagai masa depan Hastinapura yang tidak bisa dia lakukan sebagai putra seorang kusir. Krishna menasihati Karna bahwa Hastinapura dan umat manusia membutuhkannya dan itu menguntungkan semua orang. Karna bertanya kepada Krishna bahwa jika dia mempertimbangkan kata-katanya dan akhirnya mendapatkan mahkota Hastinapura sebagai haknya sebagai putra tertua Pandawa, akankah dia dapat memenangkan kebanggaan di hati masyarakat? Karna akan dihina menjadi putra Dewa Surya.
Orang-orang akan berpikir bagaimana Karna bisa begitu egois untuk mengubah sisi keberpihakannya dalam perang setelah mengetahui dia adalah putra Dewa Surya dan kakak sulung dari Pandawa. Ini adalah penghinaan terhadap prajurit besar seperti Arjuna, Yudhistira, dan penyelamatnya Pangeran Mahkota Duryudana. Karena lebih percaya kepada karma dan bukan kelahiran. Ketika ibu kandungnya telah membuang dia, ibu angkatnya telah menerima dia dengan penuh kasih, dan Duryudana telah memberinya perlindungan di saat orang lain menghinanya. Karena berkata bahwa dia lebih berhutang budi kepada Duryudana sekarang, lalu mengapa dia harus mengubah sisinya? Krishna berkata bahwa Karna selama ini bangga dengan janjinya, tetapi Krishna ingin Karna selalu bersamanya. Kini terserah Karna untuk memutuskan, apapun keputusan terakhirnya. Karna berkata bahwa hanya akan ada satu keputusan, apakah Duryudana akan memiliki tahta di kepalanya atau Karna tidak akan memiliki kepala di tubuhnya. Tidak ada yang mungkin dan tidak ada pilihan lain selain ini. Karna meminta Krishna untuk merahasiakan kisah kelahirannya, kalau tidak Yudhistira akan menolak tahtanya, dan jika Yudhistira memberikan mahkota tersebut kepadanya, maka Karna akan memberikannya kepada Duryudana sebagai persembahannya. Masyarakat akan mengabaikan dan menghina Ibu Kunti karena kisah masa lalu Ratu Kunti. Karena ingin Krishna dan masyarakat tetap memanggilnya sebagai Karna Putra Radha dan bukan Karna Putra Kunti sampai kematiannya. Duryudana mengenang peringatan Krishna bahwa dia akan pergi ke dasar neraka. Paman Sangkuni datang dan menyentuhnya. Duryudana bertanya siapa dia. Sangkuni berkata bahwa dia adalah pamannya. Duryudana mengeluh bahwa Krishna sang penipu telah melakukan sihir dan merusak kedamaiannya dan Sangkuni hanya berdiri diam. Sangkuni mengatakan dia telah berencana untuk menangkap Krishna. Duryudana berkata bahwa rencananya telah gagal. Sangkuni berkata bahwa Karna terlihat bersama dengan Krishna untuk waktu yang lama di hutan dan bahkan bertemu Kunti. Bagaimana jika Karna ingin berkhianat dan berada di pihak Pandawa? Duryudana berteriak bahwa dia ingin bertemu Karna sekarang juga. Karna mengatakan bahwa hidup sudah sangat tidak adil untuknya sejak kecil. Dia ingin bertarung dengan saudaranya sendiri dan jika tidak, itu akan menjadi pengkhianatan kepada temannya Duryudana. Takdir macam apa ini? Krishna mengatakan bahwa ini adalah tantangan bagi Karna untuk membuktikan diri. Karna berkata bahwa ini adalah tantangan yang menyakitkan. Krishna menjelaskan tantanganlah yang memilih penantangnya. Krishna terus memberikan contoh dan petuah moralnya. Krishna kembali ke Indraprastha dan langsung disambut oleh Drupadi. Krishna menggeleng kepala tanda bahwa perjanjian perdamaian gagal dilakukan. Bima dengan senang berkata bahwa semua sumpahnya bisa terlaksana karena perang akan terjadi. Krishna berkata bahwa dampak perang akan sangat besar dan menghancurkan serta menyakitkan untuk kedua pihak. Drupadi masuk dan berkata bahwa dia ingin perang terjadi dan pihak Adharma menerima karma mereka. Kunti tengah bercerita dengan Gandhari mengenai akibat perang yang segera akan terjadi. Kunti melihat Karna memasuki kerajaan Hastinapura. Duryudana menghancurkan ruang latihannya dan berkata bahwa sahabatnya Karna berniat mengkhianatinya dengan bergabung di sisi Pandawa. Sangkuni terus menenangkan Duryudana dan berkata sebaiknya mereka mengcross-check berita itu dengan Karna langsung. Karna memasuki ruang latihan Duryudana dan melihat kehancuran di mana-mana. Duryudana memanggil Karna dan bertanya sebesar apa kesetiaan Karna kepadanya. Duryudana memukul Karna dengan gadanya dan bertanya apakah Karna bersedia menerima dan menjadi pelindung atas segala serangan yang ditujukan kepadanya. Sangkuni bertanya mengapa Karna terlihat bersama dengan penipu Krishna membicarakan hal serius dan menemui Ibu Kunti. Kunti masuk dan berkata bahwa dialah yang akan menjawab pertanyaan Duryudana. Duryudana bertanya kepada Karna drama apa yang direncanakan ibu musuhnya dengan penipu Krishna. Apapun yang dia rencanakan tidak baik untuknya. Karna hanya bisa berdiri diam. Duryudana kemudian bertanya pada Kunti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini tentang merampas hak seseorang? Apakah Kunti memang selalu mengajarkan hal tersebut kepada Pandawa? Duryudana tertawa dan mengatakan bahwa Pandawa pasti telah belajar banyak dari ibunya. Kunti bahkan menipu suaminya sendiri. Seluruh dunia mengira putranya adalah Pandawa, tetapi bukan itu yang terjadi. Kunti mendapatkan putra dari hasil mantra dengan 5 dewa.
Karna berteriak kepada Duryudana untuk cukup menghina Kunti, karena Kunti adalah ibunya. Duryudana dan Sangkuni terkejut mendengar pernyataan Karna. Karna kemudian mengubah kata-kata yang berarti bahwa Kunti adalah ibu Ratu Hastinapura dan bahkan ibu bagi Duryudana. Seorang ibu hanya bisa menjadi ibu, Kunti adalah ibu dari pihak Pandawa maupun Kurawa, jadi dia tidak boleh menghina ibu manapun. Duryudana meminta maaf kepada Kunti. Karna mengatakan bahwa Kunti memintanya untuk menyelamatkan nyawa Arjuna selama perang. Duryudana bertanya kepada Karna, lalu apa yang Karna jawab? Karna berkata bahwa dia membuat pernyataan di depan ibu Kunti, bahwa hanya akan ada satu yang selamat yaitu Karna atau Arjuna yang akan hidup selama akhir perang. Karna juga berjanji dengan taruhan nyawanya bahwa dia tidak akan pernah mengkhianati temannya. Duryudana menjadi emosional dan memeluk Karna sahabatnya. Sangkuni menjadi jengkel sedangkan Kunti segera pergi dari sana. Karna berjanji kepada Duryudana bahwa dia akan selalu berada di sampingnya dan melindunginya hingga maut menjemputnya. Duryudana mendekati Sangkuni setelah Karna pergi. Duryudana memarahi Sangkuni karena membuatnya sempat meragukan kesetiaan sahabatnya. Kunti berjalan di koridor mengingat kata-kata Karna dengan sedih. Karna datang di belakangnya dan mengatakan bahwa ibu Kunti pasti bertanya-tanya mengapa Karna tidak menerimanya sebagai ibu di depan Duryudana. Karna berkata bahwa itu lebih baik bagi mereka berdua untuk merahasiakannya karena dia tidak akan pernah mampu mengkhianati temannya dan karena tidak dapat menerima permohonan ibu Kunti untuk menyelamatkan nyawa Arjuna. Percakapan mereka berdua terhenti ketika Bhisma yang agung tiba dan berjalan mendekat. Karna meminta izin untuk pamit. Kunti mulai berbicara dengan kakek Bhisma. Kunti meminta kakek Bhisma berdoa untuk kemenangan putranya. Bhisma berkata bahwa kemenangan hanya akan berada di pihak kebenaran dan Kunti tidak perlu khawatir dengan hal tersebut. Karna tersenyum dari jauh mendengar pengharapan dari Bhisma yang agung. Pandawa dan Kurawa bersiap-siap untuk berperang di istana masing-masing. Di Indraprastha, Drupadi melakukan ritual aarti kepada para pejuang di pihak Pandawa, sedangkan di Hastinapura, Duryudana bersama saudara-saudaranya bertemu dengan orang tuanya untuk menerima berkat. Duryudana meminta ibunya untuk melihatnya sekali saja sebelum berangkat berperang. Ratu Gandhari mengulurkan tangannya untuk membuka penutup matanya tetapi berhenti dan mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan kecelakaan ini. Drupadi di sisi lain melakukan tilak kepada semua anggota keluarganya. Duryudana berangkat ke medan perang dengan saudara-saudaranya dengan meneriakkan slogan-slogan perang. Bahkan Pandawa pun berjalan keluar istana sambil meneriakkan slogan-slogan perang. Supriya melakukan tilak dan aarti kepada Karna dan Vrishasena dan berharap mereka berdua beruntung sambil menangis. Mereka berangkat berperang dengan kubu Kurawa. Bhisma menangis menatap kursi singgasana yang diperebutkan oleh keturunannya. Drona bersiap dengan memanjatkan doa di sungai. Pandawa berangkat berperang dengan kereta masing-masing. Mereka semua akhirnya mencapai medan perang Kurukshetra dan saling berhadapan. Krishna mulai menggambarkan pentingnya tanah dan medan perang Kurukshetra. Krishna mengatakan bahwa tanah ini memiliki anugerah oleh seorang resi agung, bahwa siapapun yang gugur di tanah ini, pada akhirnya akan pergi ke nirwana dan siapapun yang menang akan mendapatkan keadilan. Krishna mengumumkan bahwa pertempuran akan dimulai setelah 1 bulan dan mereka semua akan bertemu lagi setelah 1 bulan di medan perang Mahabharata. Pandawa menuju kubu Kurawa dan meminta berkah dari Bhisma dan Guru Drona. Mereka berdua memberkati agar Pandawa memperoleh kejayaan dalam segala urusannya dan Pandawa pergi. Duryudana bertanya apa maksud kakek Bhisma dengan memberikan berkat macam itu kepada musuh mereka. Bhisma berkata bahwa itu adalah tugas para tetua untuk memberkati anak muda jika mereka mencari berkah dan jika Duryudana mau menyentuh kaki Yudhishthira, bahkan Bhisma akan memberkati Duryudana untuk mendapatkan kejayaan dalam perang ini. Duryudana berteriak menolak dan pergi.
Bhisma mendekati tepi sungai Gangga dan meminta ibunya Dewi Gangga untuk keluar. Bhisma menangis bercerita bahwa hatinya hancur karena hari ini, dia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri, penerusnya sendiri berkelahi satu sama lain. Bhisma tidak berdaya dan tidak bisa menghentikan mereka. Bhisma melanjutkan permohonannya yang panjang. Krishna datang dan mengatakan bahwa Bhisma juga ikut bertanggung jawab atas semua ini karena dia telah memberi Hastinapura seorang raja yang tidak dapat melihat air mata orang lain dan seorang pangeran mahkota yang kejam dan ingin membunuh saudara sendiri hanya untuk mahkota. Andai Bhisma bersedia mengangkat suara dan panahnya untuk menghentikan hal tersebut, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Karena sumpahnya untuk menjadi pelayan Hastinapura, Bhisma lebih memilih diam serta bungkam dan membiarkan musibah ini terjadi. Krishna terus melanjutkan petuah moralnya. Bhisma berkata bahwa dia hanya ingin bebas dari kutukan dan hanya Pandawa yang memiliki senjata untuk mematahkan kutukannya. Krishna berkata bahwa dia tahu apa yang Bhisma bicarakan. Krishna mengatakan bahwa solusi akan segera menuju dan menyelesaikan masalah Bhisma.